Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bil jalali wal ikram. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin afdalur rusuli wa akmalil anam. Inni tawakkaltu ala Allah Rabbi wa rabbikum, amma ba'du. Yang kami hormati jamaah sholat Idul Fitri, kaum bapak, kaum ibu, remajawan, remajawati, adik-adikku sekalian. Wabil khusus salam teristimewa kami sampaikan kepada Saudara Kiram Bapak Kiai Haji Anas Nasrif Ma'ruf. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini kita dapat melangkahkan kaki kita menuju lapangan olahraga RW 05 dalam rangka melaksanakan sholat sunnah Idul Fitri. Mudah-mudahan segala amaliyah sampai dengan titik ini mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, salawat beriring salam tetap tercurahkan kepada haribaan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, sahabat, pengikut pun kita sebagai umatnya berharap di hari kiamat nanti kita semua dapat syafaat dari kita punya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal. Sebagaimana biasa, sebelum pelaksanaan sholat sunnah Idul Fitri dilaksanakan, ada beberapa hal pengumuman. Sekali lagi silakan mengatur stafnya, dimulai dari tengah, baik bapak maupun ibu yang baru berdatangan dengan staf yang baru, mulainya dari tengah, jangan dari pinggir, mulainya ke tengah. Untuk yang perempuan, kalau sudah tidak muat di lapangan, bisa memakai jalan Rokan Raya di belakangnya, ngambilnya pun dari yang tengah. Adapun pelaksanaan sholat sunnah Idul Fitri pada tahun ini 1440 Hijriah, yaitu sebagai khotib insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Ustadzul Kiram Bapak Kiai Haji Anas Nasrif Ma'ruf, dan imam insyaallah akan dipimpin oleh Innabillah Ustadz Abdullah. Alhamdulillah, guru-guru kita sudah berada di tengah-tengah kita. Kita doakan guru-guru kita mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, diistiqomahkan dalam berdakwah, dan ajak hidup beliau dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Adapun sebagai Bilal, insyaallah akan dipandu oleh saudara Alif Rahman Adrian. Berikut kami akan informasikan untuk laporan daripada pelaksanaan panitia zakat sampai dengan tadi malam. Jumlah muzaki yaitu dari RT 1 sampai dengan RT 10 dan sekitarnya berjumlah sebanyak 1070 jiwa sampai dengan jam 10 malam. 1070 jiwa. Adapun jumlah mustahik khusus dari RT 1 sampai dengan RT 10 yaitu sebanyak 145 jiwa. Adapun berupa penerimaan beras yaitu sebanyak 811,5 liter, 811,5 liter, yaitu berupa uang pemasukan sudah digabung dari zakat fitrah, zakat mal, infak, sedekah, fidyah dengan jumlah total yaitu sebesar 44.785.500 rupiah. Alhamdulillah. Adapun sebagai rincian zakat fitrah sebesar 36.034.750 rupiah. Zakat mal sebesar 1.700.000 rupiah. Infak sebesar 4.597.750 rupiah.
Sedekah sebesar Rp2.453.000, sehingga jumlah pemasukan sampai dengan jam 10 malam yaitu berjumlah Rp4.485.500. Alhamdulillah. Bapak kalau nggak muat bisa ikutin masuk di masjid aja Pak. Lurus ikut itu ada saudara Koko. Ikutin saudara Koko. Kalau sudah tidak mau di lapangan bisa di masjid lurus mengikuti saudara Koko. Tolong dibantu panitia. Adapun penyaluran kepada para mustahik, berupa beras diberikan sebanyak 4 liter per jiwa kepada mustahik dengan jumlah uang sebesar Rp215.000 per jiwanya. Jadi beras 4 liter dan uang sebesar Rp215.000. Alhamdulillah. Dengan rincian penyaluran zakat fitrah, mal, infak, sedekah dan fidyah sebagai berikut. Untuk mustahik sebanyak 145 jiwa khusus di lingkungan RT 1 sampai RT 10 RW 05, yaitu per jiwa sebesar Rp215.000 sehingga dengan jumlah Rp31.175.000. Yayasan dari proposal yang kita terima dari luar, yaitu ada 12 proposal. Bapak bisa mengikuti saf masuk ke masjid saja Pak, mohon maaf. Sebentar lagi kita akan mulai, langsung duduk mengikuti saf, lurus ikutin saudara Koko atau ngikutin saf terdepan boleh di lurusan saya nih. Nah itu sudah, tinggal belakang mengikuti untuk saf-safnya, silakan. Nggak usah dari tengah, langsung dari pinggir kalau ini. Ibu-ibu juga kalau misalnya tidak muat bisa memakai jalan Rokan Raya. Silakan bisa memakai jalan Rokan Raya. Tolong dibantu pada panitia. Untuk yayasan dari luar 12 buah proposal sebesar Rp1.800.000. Fisabilillah sebesar Rp7.050.000. Amilin sebesar Rp4.760.500. Sisa dari infak dan sodako masuk kepada KSDKM. Infak dan sodako bukan zakat fitrah. Kalau zakat fitrah sudah kita habiskan kepada para mustahik. Sisa dari zakat dari infak sodako yaitu sebesar Rp246.000 masuk kepada KSDKM umum. Rp246.000 sehingga dengan jumlah total sama yaitu Rp45.500. Alhamdulillah. Depok 6 Juni 2019, 1 Syawal 1440 Hijriah. Panitia pelaksana Ketua Irsyad Abdul Yadin mengetahui Ketua DKM Bapak Haji Trimo. Untuk selanjutnya kami mengucapkan banyak terima kasih pertama kepada guru-guru yang memimpin sholat tarawih dan memberikan daripada ceramah agamanya baik malam tarawih maupun kuliah subuhnya. Kami ucapkan banyak terima kasih. Kita doakan guru-guru kita mudah-mudahan istiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, tak lupa pula kepada para MC Bilal Doa Kamilin yang membantu daripada pelaksanaan sholat tarawih. Kami pun mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan daripada pelaksanaan sholat tarawih. Dan tak lupa pula kepada ibu-ibu PKK dari RT 1 dari RT 1 sampai dengan RT 10 yang setiap harinya bergilir memberikan santapan jasmani untuk takjilnya ke Masjid Jami Nurul Islam. Kami pun mengucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bagi para jamaah yang memberikan sumbangan untuk pembangunan Masjid Jami Nurul Islam, kalau pula kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Nanti insya Allah pembangunan daripada sisa-sisa yang ada kita akan selesaikan untuk finishing 100%. Ini sudah selesai
95%. Jadi finishing kita masih ada 5% untuk menyelesaikan secara tuntas pembangunan Masjid Jami Nurul Islam. Dan terakhir, sebagai penutup, mari sama-sama kita bacakan Ummul Quran Suratul Fatihah. Yang pertama, untuk orang-orang yang telah mendahului kita, baik yang sudah lama maupun yang dimasuk Ramadan kemarin Allah panggil, khususnya untuk lingkungan RW 05 dan sekitarnya. Mudah-mudahan Allah terima segala amal ibadahnya, Allah ampunkan segala dosanya, dan kelak dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, untuk orang-orang seperti kita yang masih Allah berikan ujian sakit, mudah-mudahan dengan fadilah Fatihah kita di pagi ini menjadi wasilah Allah angkat penyakitnya sehingga dapat beribadah dengan sebagaimana biasanya. Dan yang ketiga, kesempatan sehat yang masih Allah kasih buat kita, keluarga kita semuanya, mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita menjalankan perintahnya, bahkan menjauhkan segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, kesempatan hidup yang masih Allah kasih buat kita, mudah-mudahan segala hajat hidup kita senantiasa dimudah dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita berharap hajat hidup kita semua yang masih hidup, mudah-mudahan Ramadan yang baru saja meninggalkan kita kemarin itu adalah bukan Ramadan yang terakhir buat kita semua. Bukan Ramadan yang terakhir buat kita semua. Bukan Ramadan yang terakhir buat kita semua. Amin ya Rabbal. Seandainya pun Allah takdirkan kita niatkan dengan Fatihah ini, mudah-mudahan Ramadan yang baru kita lalui kemarin sebulan penuh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Ramadan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Hadidiyah wa likulli niyatin salihah ila hadratin Nabiyil Mustafa bitilkannya Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah yang kedua kita niatkan tidak sedikit dari warga RW 05 yang pulang kampung. Mudah-mudahan kembali ke RW 5 Allah berikan keselamatan. Kecilkan ya Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bagi jemaah yang mempunyai keluangan waktu setelah kita selesai sholat, diharapkan untuk jamaah yang laki bisa kita musafah bersama guru-guru kita. Buat yang perempuan juga ibu-ibu nanti bisa musafah dimulai dari dekat pohon sini di tengah. Musafah silakan diatur, saling bersalaman, menghalalkan sesama kita. Itu saja. Yang terakhir kami atas nama panitia keluarga besar Masjid Jami Nurul Islam dan juga mewakili pengurus RT 1 sampai dengan RT 10 dan keluarga besar daripada pengurus RW 5 mengucapkan kepada seluruh jemaah kaum muslimin dan muslimat warga RW 05 dan sekitarnya, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita kemarin mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma qawwil Islam wal muslimin wal muslimat wa sayyirhum sayra man tamassaka bid-dinil qawim. Rabbi ighfir lana wal muslimin minka bi khairin ya khairan nasirin birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah ada basar tinggi ridho nafsihi
zinata arsiki midada kalimati asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Usini wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi 'ibadi wadkhuli jannati. Sadaqallahul 'azim. Jamaah sekalian, bersyukur kita hari ini Allah masih cinta dan sayang kepada kita. Allah masih memperhatikan kita dengan bukti Allah masih mau menghantarkan kita untuk kita duduk bersama-sama di tempat ini. Saat ini banyak orang-orang yang sudah berniat berazam untuk bersama-sama kita akhiri perjalanan spiritual kita di bulan Ramadan dengan kita bertakbir. Bahkan tadi malam masih ada saudara kita yang sedang bertakbir, yang sudah berpesan kepada keluarganya bahwa besok akan melaksanakan sholat Idul Fitri, tapi nyata-nyatanya mereka tidak sampai ke tempat ini. Dengan berbagai macam cara Allah tidak mengizinkan. Baik Allah tidak mengizinkan dengan sifat Allah yang mungkin agak sedikit marah, atau dengan sifat Allah yang dengan kasih sayangnya. Tapi hari ini kita masih diizinkan sama Allah sesuai dengan azam kita sama-sama mengakhiri perjalanan spiritual kita. Perjalanan yang penuh rasa di dalam dada kita. Yang ini harus kita deteksi sama-sama. Hari ini khatib akan sama-sama kita mendeteksi diri kita, betulkah perjalanan kemarin selama 30 hari full betul-betul ada perjalanan spiritual. Nanti kita buktikan sama-sama. Kemarin subhanallah Rasulullah SAW menginformasikan kepada kita semua sebagai umat Muhammad SAW. Beliau bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min Ramadan, nadarallahu ilaihim." Apabila datang awalnya bulan Ramadan, maka Allah menatap umatku, umat Muhammad, birahmah, dengan kasih sayang. Faman nazara, siapa orang yang sudah Allah lihat, lam ajidhu abadan, maka dia tidak akan disiksa selama-lamanya. Amin ya rabbal. Kita buktikan sekarang. Kenapa tiba-tiba ada energi yang begitu kuat? Renungi sama-sama. Kalau yang tidak terasa di akhir Ramadan ini, kita istighfar sama-sama. Kita muhasabah sama-sama saat ini, kita renungi kenapa ketika awal Ramadan, kemudian masuk 1 hari, kemudian masuk 2 hari, tiba-tiba ada energi yang kuat buat kita untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita buktikan sama-sama. Kenapa ketika kita sholat Isya yang Rasul mengatakan azkaru sholati alal munafiqin, sholatul Isya wa sholatul Fajr. Dulu di Madinah, orang-orang yang cinta kepada Nabi yang palsu, yang cinta kepada Nabi, yang padahal dia benci kepada Nabi, yang disebut dengan orang-orang munafik, itu susah dideteksinya oleh Nabi, karena Nabi juga adalah aurat basyariyah. Nabi juga seperti kita,
cuma dikhususkan untuk kerasulan Rasul ada sifat aurat basyariyah. Rasul makan, Rasul minum, Rasul menikah. Maka Rasul tidak tahu mana orang-orang yang di hatinya busuk, mana orang-orang yang cintanya hakiki kepada Nabi. Allah kemudian memberitahu Muhammad, gampang oleh engkau untuk mengetahui mana munafik, mana yang mukmin ketika dia sholat isya di masjidnya sudah tidak ada, ketika sholat subuhnya sudah tidak ada, maka itulah orang-orang yang munafik. Maka subhanallah, kita buktikan kita ba'da Isya diperintahkan dengan syariat baginda Nabi di bulan Ramadan untuk melaksanakan tarawih. Renungi sama-sama, ini deteksi buat kita. Nanti malam atau tadi malam, bagaimana menurunnya iman kita? Selesai Idul Fitri ini, nanti malam kita sama-sama renungi bagaimana susahnya kita untuk sholat isya berjamaah. Kemudian setelah itu kita sholat sunnah 2 rakaat pada isya. Renungi, biar ini menjadikan renungan buat kita semua. Bahwa kita nanti akan merindukan Ramadan, betul-betul ada sebuah energi yang bukan kenang-kenangan kita nanti bisa berbuka bersama, yang bukan nanti ada sebuah memori yang kita nanti sahur bersama, tapi ada sebuah kekuatan energi iman yang ini bukan campur tangan kita semua. Renungi sama-sama. Nanti malam mudah-mudahan omongan saya, khatib pada pagi hari ini akan betul-betul terngiang. Betul ya, nanti sholat isya kami begitu beratnya. Jangan-jangan ditawarkan 20 rakaat, jangan-jangan ditawarkan 8 rakaat. Allah menawarkan 2 rakaat pada isya. Kita begitu beratnya. Kalau deteksi ini bisa kita rasakan, berarti kita bisa merasakan kenikmatan bulan Ramadan. Yang pertama, ada kekuatan sehingga Rasulullah SAW sampai mengatakan, wa man nazara ilaihim, dan siapa yang di awal Ramadan sudah Allah kasih modal rahmatnya, maka dia tidak akan disiksa selama-lamanya. Kenapa? Orang yang dikasih modal selama di bulan Ramadan, kemudian dia mampu mempertahankan 10 awal dia pertahankan, 10 kedua dia pertahankan, 10 ketiga dia pertahankan, bahkan sampai malam takbir dia terus berdekatan dengan Allah. Tidak ada daya kecuali dia ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini kalimat apa sebetulnya? Kalimat yang subhanallah menjadikan takbiratul ihram. Saya ulang, menjadikan takbiratul ihram ucapan kebesaran Allah yang mengharamkan semua kegiatan duniawi yang kecuali diperbolehkan ketika kita sholat. Jamaah yang dimuliakan Allah, mari sama-sama kita renungi. Ternyata sifat Allah itu 99. Boleh disandingkan dengan Asmaul Azam, Allahus Samad, Allahur Rahman, Allahur Rahim, Allahul Qudus, bisa. Tapi kenapa ketika kita sholat tidak boleh dengan asma-asma yang lain kecuali dengan kalimat Akbar? Maka ini sepakat tidak ada perdebatan sama sekali untuk mengangkat tangan, meletakkan tangan. Ini perdebatan para ulama. Tapi untuk takbiratul ihram semuanya sepakat, yaitu kalimat Allahu Akbar. Hari ini kita ucapkan itu, apa maknanya? Jamaah yang dimuliakan Allah, takut Rasul mengatakan sesungguhnya umatku masih sombong. Maka sesungguhnya ketika di bulan Ramadan semua harta tak sanggup untuk bisa membatalkan puasanya. Ini yang beriman. Kenapa kita ada kekuatan energi iman, padahal air di rumah kita adalah halal, minuman di rumah kita adalah halal, makanan di rumah kita adalah halal, istri yang halal di rumah kita juga ada. Tetapi kata Rasul, ketika azan berkumandang waktu subuh, maka Indonesia menyebutnya imsak, sudah tidak boleh lagi, tidak boleh lagi. Nanti ketika maghrib baru kalian boleh sentuh dan boleh minum.
Kenapa? Dan kenapa? Padahal manusia tidak menatap kita, tapi kita sanggup mempertahankannya. Bahkan yang ada di hadapan saya meyakini jangan-jangan kita untuk makan dan minum seksual yang halal, kita ngomong, kita berbicara, kita bergibah pun kemarin begitu rasanya ada sebuah peneguran jiwa. Ini yang kedua, deteksi yang kedua. Maka wajar kalau seandainya Ramadan kemarin itu betul-betul menjadikan bulan deteksi buat kita. Ketika kita sekarang 1 Syawal ini, Rasul mengatakan ini yang kita ngerikan. Syaitan nanti akan berdatangan kepada kita semua. Dia akan berteriak mengatakan, sungguh aku dikekang oleh umat Muhammad dari tanggal 1 Ramadan sampai 30 Ramadan. Aku tak berdaya untuk menggodanya. Nanti ketika 1 Syawal akan aku hancurkan amalan 1 bulan itu dengan 1 detik godaanku. Maka Rasul di situ menerangkan, nanti umatku di situ ada yang berbangga-bangga dengan potensi dirinya. Dengarkan kalimat ini. Sebentar lagi syaitan sudah menunggu ketika kita memakai sendal-sendal kita. Dia sudah dendam kepada kita. Dia sudah betul-betul mencari strategi untuk menghancurkan amal kita melalui hati kita. Maka yang hadir di sini yang betul-betul diberikan potensi harta, nanti setelah pakai sendal ini ada sedikit saja perasaan bahwa kita adalah yang paling banyak harta. Ada kita adalah orang-orang yang paling mampu mencari harta. Maka kata syaitan, aku berhasil menghancurkan 30 hari lelahnya dia berRamadan. Aku hancurkan dengan 1 detik perasaan dalam hatinya. Maka di sini kita ucapkan di tengah lapang kita ini, Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Kita buktikan nanti. Mohon maaf, secara ilmu fikih diperbolehkan kita nanti dimakamkan hanya untuk diri kita sendiri. Harta kita tak boleh untuk ikut kita. Biarkan mobil yang mewah ada di garasi kita. Biarkan rumah 2 lantai kita tetap ada di rumah kita. Istri, suami, kanan cantik, anak-anak semua yang betul-betul berpotensi tidak akan sanggup untuk mengikut kita. Allahu Akbar, hanya Allah yang Maha Besar. Maka kalimat Allahu Akbar ini bukan semata-mata kita ucapkan, bahkan mengandung sebuah keberkahan. Karena lain sesungguhnya ketika umatku mengatakan Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar, maka otomatis Allah akan menancapkan di dalam hatinya sifat tawadu. Akan ada sebuah kerendahan. Imam Ghazali mengatakan sesungguhnya jika seorang hamba yang perutnya selalu diisi dengan makanan, yang selalu diisi dengan sifat-sifat yang kenyang, maka dia tidak akan mampu mengenal siapa Tuhannya. Jemaah yang dimuliakan Allah, maka kalimat Allahu Akbar ini kita tanamkan sama-sama. Jangan-jangan nanti jemaah saya yang keluar dari tempat ini ketika kita memakai sepatu dan sendal kita, kemudian syaitan masuk dalam hati dan pikiran kita, kita banding-bandingkan siapa kita sebenarnya. Kita mengatakan sungguh aku yang paling ditokohkan, sungguh aku adalah orang yang paling dituakan. Kalau tidak aku di tempat ini, maka sungguh kampung ini tidak ada apa-apanya. Maka kata syaitan, kalau perasaan itu sudah masuk ke dalam hati seorang hamba, syaitan akan mengatakan, hanya 1 detik aku hancurkan 30 hari kalian berlelah-lelah untuk tidak makan dan tidak minum. Astagfirullahaladzim. Rasanya hanya kalimat itu yang pantas kita ucapkan jamaah. Karena sesungguhnya inilah hakikat Idul Fitri. Idul Fitri itu secara fikih artinya Aid. Al-Fitr adalah buka. Buka itu apa? Kita sudah boleh makan dan minum lagi. Kita sudah boleh berpesta bola lagi. Sesuai batasan-batasan syariat yang diajarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasul sampai mengatakan, Man shoma Ramadana, ini yang terakhir. Man shoma Ramadana, summa ittabahu sittan min Syawal.
kana kasawmi dahri. Dengarkan hadis yang terakhir ini. Siapa orang yang puasa di bulan Ramadan, sempurna dia puasa di bulan Ramadan, kemudian dia teruskan dengan 6 hari di bulan Syawal. Sekarang 1 Syawal, 2 Syawal besok dia langsung berpuasa lagi. Kana kasawmi dahri, maka seperti dia puasa 1 tahun. Kenapa jemaah yang dimuliakan Allah? Karena baginda Nabi tidak mau umatnya pahalanya langsung habis dimakan oleh godaan syaitan. Oleh karenanya, mari kita beristighfar. Mari sebelum khutbah kedua kita hudukkan kepala kita sejenak saja. Tak ada kesombongan di tempat ini. Saya katakan di tempat ini yang berdiri, yang sedang duduk ketika pakai sendal kita berangkat ke rumah kita, atau kita ketemu dengan istri, suami dan anak-anak kita, kemudian kita bersalatan, berpelukan. Apakah betul ini salatan, pelukan, ucapan kita yang nanti bisa kita ucapkan di tahun yang akan datang? Jawab dengan hati keegoan kita sama-sama. Nanti Bapak Ibu semua setelah pulang dari sini, kemudian kita berpelukan dengan keluarga kita, kemudian kita katakan di hati kita, ya hadapan Allah, ya Rabb, saya yakin saya akan bisa hidup nanti di Ramadan yang akan datang. Katakan dengan keegoan kita sama-sama. Rasanya kita tak sanggup untuk mengatakan itu. Pasti seego apapun kita, sehebat apapun kita tak sanggup untuk berani mengatakan itu. Kenapa? Karena sesungguhnya tak tahu, jangan-jangan 1 tahun besok pun kita masih hidup atau tidak, itu bukan hak kita. Maka harapan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janji Nabi, seandainya kita melaksanakan puasa Ramadan, kemudian kita melaksanakan zakat fitrah, terus kita berangkat ke tengah lapang untuk melaksanakan sholat Idul Fitri, dan selesai kita pulang dari sholat Idul Fitri, betul-betul ikhlas karena Allah, maka posisi kita sudah mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mudah-mudahan ampuni kami semua ya Allah. Amin. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Allah. Kita setelah kami keluar dari tempat ini, perasaan hati kami yang tidak sempat kami kontrol, perasaan kami yang mengikuti ego kami, perasaan yang bisa menghancurkan semua kelelahan kami di Ramadan, bahkan perasaan kami yang bisa menggagalkan ketika sakaratul maut kami ya Allah. Maka kami mohon kepada Engkau yang Maha Agung, tundukkan kepala kita sebesar, biar kita mengenal siapa kita sebenarnya. Kami lemah ya Allah, kami tak berdaya, kami sayang dengan amal kami. Kami yakin sesungguhnya hanya amal yang bisa menolong kami setelah kematian kami. Kami sudah mengimani sesungguhnya setelah nanti ini ada kehidupan lagi. Hanya amal yang bisa menolong kami. Tapi kalau seandainya perasaan ini di dalam pikiran kami masih ada sedikit kesombongan, maka akan hancur lebur amal-amal yang sudah kami kerjakan dengan lelah kami ya Allah. Maka dengan kekuatan Engkau kami mohon pertolongan-Mu. Amin ya Allah. Tolong kami, genggam hati dan pikiran kami ya Allah. Jangan terlintas kesombongan potensi diri kami ya Allah. Cepat-cepat Kau ingatkan kami untuk beristighfar, mohon ampun kepadamu. Amin ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau, lindungi kami semua yang hadir di tempat ini dari segala bisikan rayuan syaitan. Amin ya Allah. Syaitan iblis yang menggoda kami, yang tak tahu dari arah mana kami digoda ya Allah. Kami tak tahu dari jebakan mana dia menjebak kami ya Allah. Kami mohon
Kami mohon dengan Idul Fitri ini, ya Allah, kami ingin amal kami jumpai nanti di akhirat-Mu. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Jangan gagal, jangan hancur, jangan lebur hanya gara-gara perasaan kami yang tidak terkontrol karena rayuan godaan iblis, ya Allah. Lindungi semua yang hadir, kami semua yang berdiri di sini, ya Allah, dari segala godaan bisikan syaitan. Amin ya Allah. Ya Allah, Ramadan sudah meninggalkan kami. Jika kemarin kami tidak maksimal beribadah kepada-Mu, jika kemarin kami tidak sungguh-sungguh berramadan, ya Allah, maka masih ada kesempatan detik ini, hari ini kami bertaubat kepada-Mu, ya Allah. Maafkan ketidakmaksimalan kami ibadah kemarin di Ramadan. Amin. Kemudian panjangkan umur kami agar kami bisa melaksanakan Ramadan di tahun depan, ya Allah. Kami akan maksimalkan Ramadan di tahun depan, ya Allah. Amin. Ya Allah, jadikan Ramadan kemarin pengampun buat kesalahan dan dosa-dosa kami. Ya Allah, kami sadar sesungguhnya ibadah kami persembahkan untuk-Mu di waktu sisa kami, ya Allah. Di waktu kami mencari dunia kami, ya Allah. Tapi kami berharap walaupun waktu sisa untuk-Mu, Kau terima ibadah kami, ya Allah. Amin. Jika tak sempurna dengan kasih sayang-Mu, Kau sempurnakan ibadah kami. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin. Ya Allah, ampuni dosa ibu dan bapak kami. Amin. Tundukkan kepala kita sebentar. Biar bersih hati kita keluar dari lapangan ini. Tundukkan kepala kita. Semua yang hadir di sini pernah menjadi anak. Pernahkah kita seperti ini merunduk memecahkan mata membayangkan orang yang sedang berjasa dengan kita? Ya Allah, di tengah lapangmu ini ada seorang anak yang hatinya gelap, tak ada wajah kedua ibu bapaknya. Astagfirullah. Ya Allah, kesibukan kami ini kan yang menjadikan hati ini gelap. Bayangkan, temui yang mungkin sebentar lagi akan menemui ayah dan bunda dari kampung untuk berikut kepada kita semua. Apakah betul di hati kita sudah tidak ada wajahnya? Umi, ibu yang sudah menemukan gagal dan terus membuka kita. Bayangkan, mulut tubuh ini tidak sebesar ini, dan maaf. Kita berada di dalam kandungan, di dalam rahimnya bukan sehari, renungi semua. Ada benda yang selalu mengikut bukan sehari, seminggu, sebulan, tapi 9 bulan. Lelah dia. Bahkan ketika kita boleh keluarkan bagaimana perasaan ibu kita, kalau kita bisa merasakan sendiri. Ya Allah, itu wajah umi kami, wajah ibu kami. Kami mohon ya Idul Fitri ini di tengah lapang kami berdoa kepadamu. Ya Allah, ibu kami yang masih hidup Kau sehatkan terus. Amin ya Allah. Ya Allah, rajinkan ibadah ibu kami. Amin ya Allah. Ibu kami yang sedang sakit, kami mohon kepada Engkau sabarkan ibu kami, ya Allah, sabar. Jadi penyakit yang pengampun dosa-dosanya, amin. Sembuhkan total ibu kami, ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau pada saatnya nanti ibu kami akan Kau panggil dan hadirat-Mu. Kami mohon wafatkan bunda kami husnul khotimah, amin ya Allah.
Bayangkan ibu kami menghembuskan nafas yang terakhir di depan kita. Takdirkan kami sebagai anak-anak yang bisa menyaksikan, ya Allah. Amin. Takdirkan kami sebagai anak-anak yang bisa membisikkan kalimat-Mu, ya Allah. Amin. Takdirkan kami anak-anak yang bibir yang banyak dosa ini bisa membisikkan di telinganya kalimat yang agung, ya Allah. Amin. Ya Allah, jika ibu kami sudah wafat di alam kuburnya, Kau terangkan alam kuburnya. Amin. Kau terangkan alam kuburnya, ya Allah. Kau angkat derajatnya terus, ya Allah. Jika ada salah kami tak sudi, kami tak ridho, ibu kami Kau siksa, ya Allah. Kami putra dan putrinya di dunia ini sedang berdoa untuknya, sedang menyebut-nyebut asma-Mu, sedang membesarkan asma-Mu. Maka Kau ampuni semua kesalahan ibu kami, ya Allah. Ampuni bapak kami, ya Allah. Sehatkan bapak kami, ya Allah. Jerih payahnya semua yang sudah diberikan kepada kami, Kau balas dengan kasih sayang, ya Allah. Amin. Ampuni dosa ibu bapak kami, ya Allah. Ucapkan dengan semua dari lisan kita, Bismillahirrahmanirrahim, semua. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, semua. Rabbighfirli warhamhuma kama rabbayani shaghira, semua. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, kami yang hadir di sini sudah berkeluarga. Jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Jika di keluarga kami pasangan suami istri ada kebohongan selama ini, Kau ampuni kami, ya Allah. Kami takut kebohongan ini menular kepada anak cucu keturunan kami. Maka di Idul Fitri ini Kau stop kebohongan itu, ya Allah. Kau ciptakan keluarga kami keluarga yang penuh dengan kejujuran. Amin. Sehingga penuh ketenangan, kedamaian, rahmat-Mu di tengah keluarga kami. Ya Allah, yang belum menikah di tempat ini, Kau berikan jodoh yang setepat-tepatnya untuk kami, agar jodoh tersebut bisa menghantarkan ke surga-Mu. Ya Allah, kami yang sudah punya keturunan anak-anak kami mohon lindungi putra-putri kami. Amin, ya Allah. Bayangkan anak-anak kita. Mungkin kami orang tua cara mendidik yang salah, tidak sesuai dengan cara-Mu dan cara Nabi-Mu. Maafkan kesalahan kami orang tuanya, ya Allah. Di tempat ini sedang bermasalah dengan putra dan putrinya, Kau berikan jalan keluarnya, ya Allah. Sehingga putra putri kami mau mendengarkan apa kata-kata kami sebagai orang tuanya, ya Allah. Ya Allah, di antara kami sering bergaul, ampuni kesalahan kami dengan teman-teman kami, baik kesalahan kami yang bercanda, kesalahan-kesalahan kami yang serius. Hari ini kami halalkan untuk mereka semua, ya Allah, agar persahabatan kami menjadi persahabatan yang nanti bisa bertemu di surga-Mu, ya Allah. Persahabatan yang bisa memberikan saling syafaat, pertolongan antara kami dengan sahabat kami. Ya Allah, jika di tempat ini, di tengah lapang-Mu ini masih ada dendam, Kau takut dendam di hati kami, ya Allah. Bersihkan semua hati kami. Setelah keluar dari lapangan ini, betul-betul Kau bersihkan hati kami, tak ada dendam lagi dengan saudara-saudara kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Jamaah yang dimuliakan Allah, setelah ini ada tempat kedua. Mudah-mudahan kita semua keluar dari tempat ini betul-betul dalam keadaan fitri. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min ayatil azim. Allahu akbar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yusini wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi
لعلكم ترحمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحابه وقرابته وأزواجه وذريته أجمعين وآل الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداءنا أعداء الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Batu mas ya. Bagi-bagi aja. Enggak, saya dikasih CD. Oh, pokoknya semua telepon itu saya cetak kasih Pak Jumlah selamat jadi memang kita bilang perlu dimati gitu tahu. Jodoh marah.
Yang mendatang. Memohon kepada panitia, terutama remaja masjid, untuk tidak pulang terlebih dahulu. Kita sama-sama membersihkan lapangan dan menggulung karpet untuk ditaruh di masjid kembali. Sekali lagi kepada para remaja, petugas, kita sama-sama bekerja biar cepat. Kita menggulung, membersihkan koran, usahakan di lapangan bersih seperti sedia kala, seperti semalam. Terima kasih. Iya, di sini dekat pintu sih tadi. Wah, itu bawang ya. Ya, sama-sama. Pak. Oh, aduh, mana nih? Wah, benda gede aja, Pak.
Woi, foto dong. Woi. Aduh.